Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah Patijiwo part 4. Seperti halnya pagi itu, entah terdorong oleh apa, tiba-tiba saja Sutoyo punya keinginan untuk berjalan ke belakang rumah. Tak ada apapun saat ia sampai di sana. Hanya seekor kambing hitam terikat di pohon dan hamparan lahan kosong miliknya yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Suara serangga dan alam menjadi teman bagi Sutoyo. Sebelum satu sosok perempuan cantik datang dari balik gelapnya hutan jati menghampiri dirinya. Ada kesan berbeda dari raut wajah Sutoyo ketika melihat sosok perempuan cantik berjalan sendirian. Apalagi Sutoyo sudah tahu siapa pemilik wajah cantik dengan tubuh molek tersebut. Sumiyati, Mas. Sampun siap, tak ada jawaban. Sutoyo hanya diam menatapnya, sebelum dua gerakan aganggukan kepalanya memberi isyarat. Ojo lali, Mas. Adusi wedus iki nganggo kembang sakdurunge mbobeleh, jangan lupa, Mas. Mandikan kambing itu dengan bunga 7 rupa, sebelum kamu sembelih. Satu kalimat perintah sangat jelas terdengar di telinga Sutoyo, sebelum sosok Sumiyati menghilang meninggalkan bebauan kembang sembojo yang begitu menusuk hidung. Malam itu, setelah yakin istri dan anaknya sudah terlelap tidur, Sutoyo begitu antusias dan bersemangat, mengindahkan perintah Sumiyati demi terkabul hajatnya. Entah berapa lama Sutoyo terhanyut arus khayalannya sendiri, hingga tiba-tiba ia bangkit dan beranjak menuju halaman belakang dengan tangan kanan menenteng parang tajam yang sudah ia asah sebelumnya. Namun langkahnya seketika terhenti, manakala pintu belakang yang mengarah ke halaman baru saja terbuka. Matanya menangkap satu sosok tengah berdiri di depan pintu dalam posisi membelakangi. Sutoyo tersenyum sembari menatap lekat dari ujung kaki hingga ujung rambut Sumiyati. Sebentar kemudian, Sutoyo berjalan keluar, berdiri tepat di samping Sumiyati sebelum satu kalimat memberi isyarat Sutoyo. Mas, setelah ini, kamu akan menjadi orang kaya. Monggo, Mas, lakukan sekarang. Tanpa tedeng aling-aling, Sutoyo segera menghunuskan parangnya tepat ke leher si kambing. Namun anehnya, kambing itu menurut tanpa memberontak. Satu suara kembikan terakhir menandakan hidupnya berakhir utek selamanya. Kemudian Sutoyo menguliti kambing dan memotong dagingnya sedemikian rupa. Entah apa yang dilakukan oleh Sutoyo malam itu. Yang pasti Wati tak sengaja melihat bapaknya berjalan ke halaman belakang. Pagi itu Lastri masih sibuk dengan para tetangga di dapur, memasak gulai kambing yang nantinya untuk syukuran. Sementara Sutoyo masih terlihat terbaring di tempat tidur miliknya. Tampak wajahnya berkeringat. Sutoyo bermimpi sesuatu. Mimpi yang memberikan satu isyarat buruk, namun dia belum mengerti bahwasanya di sana, tepatnya di dapur rumah miliknya, Sutoyo mendadak terkejut. Dia melihat dua tungku memanjang dengan api yang menyala-nyala. Sedangkan di bagian atasnya dia melihat tanda yang dia sendiri tidak mengerti berwarna merah. Sutoyo pun terbangun. Dia memandang sekeliling, ternyata hari sudah siang. Terlihat dari pantulan cahaya matahari yang menembus di sela-sela lubang genteng miliknya. Segera Sutoyo beranjak dan membersihkan tubuhnya, karena sebentar lagi acara syukuran akan segera dimulai. Wati baru menyadari sesuatu, aroma masakan ini tidak asing baginya, karena dia pernah mencium sebelumnya. Wati mencari aroma itu yang ternyata berasal dari pawon miliknya. Di sana ada ibu dan para tetangga sedang sibuk memasak dan menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat gembira. Tak terasa acara pun selesai. Mereka sangat menikmati, terlihat dari raut wajah beberapa warga yang datang. Memancarkan senyum mengembang. 5 atau 6 bulan kalau gak salah, Mas. Bapak mulai membangun rumah waktu itu. Terus mulai dari situ kebutuhan semuanya bisa tercukupi. Dulu saya mikirnya mungkin Bapak sudah mendapatkan pekerjaan yang tepat, makanya bisa seperti itu. Tapi jarang pulang, Mas. Ibu juga mendadak kayak kosong pikirannya. Sering diem di kamar, sholat pun jadi jarang. Jelas Bu Wati yang ketika itu bersamaan dengan azan Isya berkumandang. Beliau izin sejenak untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Lembur, Mas, tanya Lastri, melihat Sutoyo yang baru pulang dan berdiri di depan pintu kamar. Aneh, biasanya Sutoyo akan langsung menyahut ucapan istrinya. Tapi kali ini, Sutoyo hanya diam di depan pintu tak menjawab. Seperti ada sesuatu yang menahan langkah dan lidahnya. Mas, lagi, kali ini lebih keras dan tegas suara Lastri. Membuat Sutoyo sebentar tersadar dan tergagap. Meski kaki Sutoyo akhirnya mengayun masuk ke kamar,
tapi dari wajahnya masih menyiratkan sesuatu yang berbeda. Apalagi ketika dirinya begitu dekat dengan Lastri, rautnya semakin menggurat rasa heran seperti menahan sesuatu. "Mas, sampean kok wangi kembang?" tanya Lastri, penasaran dengan bau yang kini seperti menempel di badan suaminya. "Kembang, kembang opo?" jawab Sutoyo dengan nada yang sedikit meninggi dan berganti melempar pertanyaan. Lastri terdiam, ia sadar jika sampai ia teruskan bakal menjadi sebuah perdebatan. Sebab bau wangi yang tercium oleh hidung Lastri adalah bau wangi kembang sembojo. Lama dan terus saja bau itu mengganggu penciuman Lastri, sampai akhirnya menghilang ketika ia membaringkan tubuh dan beristirahat setelah selesai mengurus suaminya. Satu hal yang baru-baru ini menjadi kebiasaan Lastri. Ia selalu terbangun ketika malam merangkak dini hari. Seperti juga malam itu, Lastri terjaga dari mimpinya. Sebentar, Lastri mengumpulkan kesadarannya. Kemudian melirik ke arah Sutoyo yang masih pulas terpejam di sampingnya. Lalu mengalihkan pandangan pada jam dinding tertempel di atas pintu kamar. Pukul 1 dini hari Lastri melihat waktu saat itu. Tak jauh beda dengan waktu saat dirinya terbangun di malam sebelumnya. Namun entah mengapa, malam itu ia seperti enggan turun dari ranjang. Seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya beranjak dari kamar. Tapi demi hajat yang tak tertahan lagi, Lastri terpaksa bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Sunyi dan hening dirasa Lastri saat itu. Hanya suara serangga kecil dari luar yang terdengar, menemani akhir hajat rutinnya. Tapi setelahnya, di saat dirinya akan kembali ke kamar, satu kejanggalan ia temukan. Lastri terkejut, kaget dan tertegun. Tersisip rasa curiga melihat pintu dapur yang menghubungkan langsung dengan pekarangan belakang sudah terbuka lebar. Matanya spontan mengedar ke sekeliling dapur dan ruang makan, mencari-cari sesuatu yang dirasa janggal. Akan tetapi, setelah beberapa saat Lastri mencari dan tak menemukan tanda-tanda apapun, ia melangkah mendekati pintu berniat menutupnya kembali. Namun baru saja tangannya menyentuh gagang kayu yang menempel di pintu. Sapuan angin bersamaan dengan bau wangi sembojo dan prengus kambing menerpa tubuh dan wajahnya. Seketika Lastri terperanjat, merinding, mengingat bau wangi itu sadari malam sepulang suaminya sudah mengganjal pikirannya. Cepat tangan Lastri menarik gagang pintu dengan kuat, mencoba menutup kembali dan menghindar tiupan angin yang membawa kedua bau itu. Tapi sayang, sekuat tenaga ia keluarkan, berusaha dan mencoba berkali-kali, daun pintu itu tak sedikit pun bergeser. Seperti tertahan sesuatu yang berat di belakangnya. Lastri terdiam sebentar, bingung dan mulai tersusupi rasa takut. Sesaat berpikir, Lastri pun berjalan keluar untuk melihat apa yang sudah menahan pintu itu. Lagi-lagi Lastri dibuat tercengang, mendapati tak ada apapun di balik pintu itu. Bahkan tak lama, daun pintu bergoyang pelan, menandakan jika pintu itu ringan tanpa beban. Seolah tak percaya dengan semua kejadian yang baru saja ia alami. Batinnya berkecamuk antara takut dan heran. Namun tak lama, rasa herannya terjawab oleh satu suara lembut di ujung belakang pekarangan. Suara lirih tengah bernyanyi dari sesosok wanita berpakaian serba hitam, rambut panjang sepinggang. Meski terlihat sedikit samar, tapi sosok yang berdiri membelakanginya sanggup membuat Lastri seketika gemeteran. Perlahan sosok itu menggerakkan tubuhnya, berbalik dan menghadap tepat ke arah Lastri. Memperjelas mata Lastri untuk melihat sosok itu, walau berjarak cukup jauh. Tubuh Lastri seakan mati rasa. Setelah pandangannya terbantu cahaya lampu dari sudut, sangat jelas Lastri melihat sosok wanita itu bernyanyi. Tapi sekarang bukan lagi suara nyanyiannya yang membuat Lastri tersulut mundur, melainkan dua tanduk yang berada di kepalanya dengan mata merah menyala, seperti tengah menahan amarah. Sadar akan sosok di hadapannya bukanlah manusia, Lastri buru-buru melangkah masuk dengan penuh ketakutan. Tak memikirkan lagi pintu belakang yang masih terbuka, membiarkan tubuhnya basah keringat, sebab saat itu yang ia inginkan hanya segera meninggalkan tempat itu. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.